Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Al-Quran Hadis, yaitu tentang Quran Surat Ad-Duha dan isi kandungannya. Oke, langsung saja kita bahas pada pembelajaran berikut. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu 3.5 memahami arti dan isi kandungan Quran Surat Ad-Duha, dan 4.5 yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Ad-Duha. Mari kita baca terlebih dahulu Surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, yang artinya wadduha, demi waktu duha, yaitu ketika matahari naik sepenggala, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Dia juga mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'agna, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menyakitinya atau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Ini adalah terjemahan surat Ad-Duha. Ya, surat Ad-Duha ini adalah surat yang ke-93 dalam Al-Quran. Urutannya adalah ke-93, yaitu setelah surat Al-Lail dan sebelum surah Al-Insyirah. Nah, surat Ad-Duha termasuk golongan surat Makkiyah karena turunnya di Mekah. Terdiri dari 11 ayat. Nama Ad-Duha ini diambil dari ayat yang pertama, yaitu wadduha, yang artinya adalah waktu duha, yaitu waktu ketika matahari naik sepenggala. Nah, turunnya Ad-Duha ini merupakan berita yang sangat menggembirakan bagi Nabi Muhammad, karena sebelumnya sudah 3 atau 4 malam itu tidak turun wahyu. Nabi menjadi bingung. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Jundub telah menceritakan Rasulullah SAW sakit sampai tidak bangun untuk melaksanakan sholat tahajud selama 2 atau 3 malam. Rasulullah merasa sedih karena tidak ada wahyu yang turun lagi. Sudah sakit, badannya tidak enak, malah tidak ada turun wahyu lagi, bingung menjadikan.
Nah, masa-masa tidak turunnya wahyu inilah, atau antara 3 hari itu disebut fatratul wahyu ya. Fatratul wahyu ini adalah masa kekosongan tidak turunnya wahyu. Kemudian ini bahkan dihina oleh orang-orang kafir bahwa, oh Muhammad, kamu telah ditinggalkan oleh Tuhanmu. Nah, sekarang kan Tuhanmu tidak memberikan kamu petunjuk lagi, tidak ada turun wahyu lagi. Nah, kemudian inilah jawaban Allah, turunlah surat Ad-Duha ini sebagai berita yang menggembirakan bagi Nabi Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhan tidak akan meninggalkan kamu dan tidak akan membencimu. Ini adalah turunnya surat Ad-Duha. Nah, Rasulullah diejek oleh seorang perempuan kafir, yaitu istri Abu Lahab, dengan mengatakan, wahai Muhammad, sungguh aku mengharapkan kalau setanmu yang dimaksud adalah malaikat Jibril itu meninggalkanmu. Aku tidak melihatnya lagi di dekatmu semenjak 2 atau 3 malam yang lalu. Kemudian datang Allah menurunkan surat Ad-Duha ayat 1-3 sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari Aswad bin Qais. Anir Aswad bin Qais kola sami'tu Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu yaqul istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakum lailataini aw salasan faja'athu imra'atun faqalat ya Muhammad inni arju ayyakuna syaitonuka qad taraka lam arahu kurbaka mundu lailataini aw salasin qala fa anzalallahu azza wa jalla wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Aswad bin Qais, dia berkata, saya pernah mendengar Jundub bin Sufyan radhiyallahu an mengatakan, suatu ketika Rasulullah sakit sehingga beliau tidak bangun untuk sholat tahajud selama 2 atau 3 malam. Lalu dia didatangi oleh seorang perempuan kafir seraya mengatakan, hei Muhammad, saya benar-benar berharap agar setanmu meninggalkanmu. Setanmu ini adalah Jibril, malaikat Jibril ini yang dimaksud setannya oleh orang kafir tersebut, yang sejak 2-3 malam saya tidak melihatnya di dekatmu. Kata Al-Aswad, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang artinya demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Quran surat Ad-Duha 1-3. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini jawaban atau asbabun nuzul tentang turunnya surat Ad-Duha. Nah, mari kita bahas tentang kandungan surat Ad-Duha. Ayat 1-2. Nah, Allah bersumpah menggunakan 2 waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam. Waktu duha yaitu waktu ketika matahari sedang naik sepenggalah. Kira-kira sepenggalah itu 1 tombak dilihat di pagi hari. Waktu pagi hari merupakan waktu yang sangat sejuk, badan masih segar karena habis bangun tidur. Maka pagi hari merupakan waktu di mana manusia mulai beraktivitas. Sedangkan waktu malam merupakan waktunya manusia beristirahat. Malam hari merupakan gambaran suasana tenang. Ayat 3 memberikan jawaban bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak pula membenci Nabi Muhammad, bahwa tidak diberi wahyu itu tidak ditinggalkan dan tidak dibenci. Ayat ini diturunkan setelah selang beberapa waktu, yaitu selama 15 hari wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad, sehingga orang kafir mengatakan sungguhnya Tuhan telah meninggalkanmu. Nah, Tuhanmu meninggalkanmu Muhammad dan telah membencimu. Nah, ini ayat ketiga jawabannya seperti itu. Ayat keempat menjelaskan bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di duniawi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi karena kehidupan akhirat itu penuh dengan kemuliaan, maka yang kita cari adalah kehidupan akhirat. Nah, jangan memburu dunia saja.
Ayat kelima, Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah itu akan memberikan kebahagiaan yang berlimpah ruah, yang sangat banyak besok di akhirat. Nah, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Walasaufa yu'tika rabbuka fatardo, maka menjadi puaslah Nabi Muhammad. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ini telah disodorkan kepada Rasulullah karunia yang disediakan bagi umatnya satu peti setiap umatnya Nabi Muhammad, dan Allah akan memberinya 1.000.000 istana besok di surga. Mendengar seperti itu Rasulullah menjadi gembira, ya. Inilah jawaban atau maksud dari ayat kelima. Sedangkan ayat ke-6, 7, dan 8. Ayat ke-6, sebagai seorang yatim di mana ayahnya telah meninggal sebelum beliau dilahirkan. Walaupun dilahirkan dalam keadaan yatim, tapi Allah tetap menjaganya dengan cara menyerahkan Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Thalib untuk diasuh. Terus sebagai seorang yang bingung, ini ayat ke-7 ya. Allah ya, karena pada waktu itu bangsa Arab beradabannya kurang baik, sebagai penyembah berhala dan budi pekertinya akhlaknya rendah. Kemudian Allah memberikan petunjuk. Sebagai seorang yang bingung, maka Allah memberikan petunjuk. Terus sebagai seorang yang kekurangan, orang yang fakir, beliau ditinggal ayahnya tanpa ditinggalkan harta benda, tanpa ditinggalkan emas, perak, dan sebagainya. Tapi Allah memberikan kecukupan harta benda dari berdagang, ghanimah, dan dari lain-lainnya, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Ini ayat ke-6, 7, dan 8 ada hubungannya. Sedangkan ayat ke-9 dan 10 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad telah mendapatkan karunia yang luar biasa. Beliau sebagai seorang yang yatim dilindungi Allah dan diberi petunjuk dari kebingungan serta diberi kecukupan harta benda, sehingga beliau diperintahkan untuk melindungi anak yatim. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa orang yang melindungi, mengasuh anak yatim akan masuk surga bersama Nabi Muhammad. Nah, di samping pada anak yatim, kita disuruh untuk bersikap baik terhadap seorang peminta-minta. Ini ayat yang ke-10. Nah, ini berarti Nabi Muhammad dituntut untuk memiliki sikap kepedulian terhadap sesama, melindungi anak yatim, dan juga bersikap baik kepada peminta-minta. Ini ayat yang ke-9 dan ke-10. Sedangkan ayat yang nomor 11 atau yang terakhir ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka Allah menegaskan pada Nabi Muhammad untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan, yang luar biasa semuanya ya, berupa kenabian dan nikmat-nikmat yang lain yang diberikan kepada Nabi, yakni dengan jalan menyebut, mensyukuri, dan mengingat nikmat Allah. Jangan sampai kita menjadi kufur nikmat, bahkan kita punya harta digunakan untuk riyah atau menyombongkan diri. Nah, maka kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Oke, selanjutnya tugas ya. Untuk tugas ini silahkan diketik ulang atau disalin, dijawab di buku tulis. Silahkan ya, bisa dipahami ini, tadi materinya dipahami, kemudian tugasnya dikerjakan di buku tulis. Demikian ya pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apa yang menjadi tugas kita silahkan dikerjakan, silahkan tambah wawasan kita, perbanyak membaca. Ingat ya, karena wahyu pertama adalah Iqra, bacalah. Maka untuk mencapai pengetahuan yang sangat tinggi adalah dengan cara membaca. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.